Dapatlah hari di mana pas malam-malam dia telepon beta. Dia telepon bilang, kakak, beta ada dapat satu nih di kantor gubernur. Wih, di kantor gubernur yang lama kok, kantor gubernur yang baru. Yang baru itu. Kakak ini masih banyak matanya le. Itu pasti ada orang bilang, hai kok beta ya urus kalau tahu banyak matanya. Wih, oh nah coba lu cek itu kira-kira yang disabilitas yang jalan miring-miring ke beta itu butuh kosong. Ban gila dia ada begitu. Dari kakak cerita beta ingat kembali yang kakak cerita tadi. Waktu kakak kecil masuk sekolah awal tuh orang dong lihat kakak. Wih, lihat jatuh dong karena dia jalan miring-miring begitu ya. Tapi pas sudah besar, pas masuk untuk tes PNS, orang dong lagi-lagi lihat kakak, tapi dong bilang, lihat itu satu dia tes sendiri, dia pasti lulus. Itu sudah. Kakak itu yang pro sekali. Beta lihat tadi juga bawa tuh sendiri ya. Iya. Itu hasil tuh kakak. Maksudnya hasil apa nih? Hasil dari olahraga tuh. Juara 1 tuh, tolak peluru. Dapat itu auto. Cash. Itu dapat pick up semua yang dapat Tidak. Kami berupa uang dan plus rumah 1. Wow. Rumah 1. Halo, Bapak, Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jang rem, luar biasa sekali. Hari ini lagi-lagi Pasiar Oto kedatangan tamu spesial. Iya. Ada Kakak Ilfrid Wene. Iya, betul sekali. Biasa sekali. Beliau adalah salah satu atlet paralimpik ya, Iya. Perwakilan dari Provinsi NTT yang kemarin tahun 2021 kemarin sempat meraih medali ya, medali emas di cabang olahraga tolak peluru ya. Iya. Kakak ikut berapa cabur tuh waktu itu? Kalau saya waktu itu pelatih anjurkan saya ikut 3. Oke. Tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram. Iya. Kalanya itu suka kan. Justru yang waktu sebelum masuk lapangan tuh beta berambisi di lempar cakram dan lempar lembing karena itu ringan tuh. Jadi, ini beta pasti bisa. Masih bisa di sini. Justru kalanya di situ. Kalanya yang di ringan. Nah, giliran yang berat, tolak peluru yang bola besi utuh. Iya. Itu yang beta menang. Tapi sebelum masuk tuh beta agak pesimis tuh kakak karena ini kita lihat ini bola peluru ini besi ini. Berapa bukan kilo tuh kakak? Itu 5 kilo. 5 kilo. Hanya harus itu kita hanya modal di tangan kakak kan beta kan ini pakai kursi duduk tuh kakak. Jadi pakai kursi ya, pakai duduk. Ada yang pakai berdiri, ada yang pakai duduk, tergantung dia punya ketunaan. Kalau beta tunadaksa tuh jadi pakai duduk dari pinggang ke bawah ini ikat mati, tidak bergerak sedikit juga. Ikat mati masih di kursi? Iya, di kursi. Kan ada kursi khusus untuk kami yang tidak bisa berdiri. Ada kursi khusus. Jadi kita diikat mati dari pinggang ke bawah, hanya bermain pinggang ke atas. Nah terus yang kakak bilang berdiri, nah berarti dong ada kekuatan lebih dong yang berdiri itu. Iya. Kan itu kita dibagi berdasarkan kelas toh kakak. Ada kategorinya lagi. Ada kelas. Oke. Beta pikir yang duduk sama kan? Tidak. Yang duduk ya kita bersaing dengan yang duduk. Yang duduk kalau kita kasih bersaing dengan yang bisa berdiri, otomatis yang duduk kalah. Karena tenaganya kurang tuh kalau yang duduk. Betul. Jadi begitu. Oke, beliau juga adalah seorang ASN. Iya. Dan di kantor gubernur di biro apa kakak? Di biro ekonomi. Biro ekonomi. Iya. Ini yang mengatur perekonomian di NTT. Ini salah satu beliau ada di sini nih. Suatu kehormatan kakak. Terima kasih banyak sudah mau
ajak pasiar otak. Iya, saya juga terima kasih karena kakak sudah mempercayai saya untuk menjadi narasumber di kakak punya YouTube. Asik. Mantap. Oke, kakak Ilfrid Wene. Iya. Wene. Orang mana? Bejawa. Bejawa lah. Kita satu bendera lah. Astaga, beta mau Bejawa. Oh, kakak Bejawa. Bek mama ini Aimere, bapak ini Malepek dong. Bejawa. Tapi kakak Bejawa yang lahir besar di Kupang kah? Lahir atau? besar di Kupang. Oh, Jalan Bejawa? Atau? Iya. Tidak, di Nekoten 1 sini. Oh, siap. Oh, jadi Bejawa yang lahir besar di Iya. Kupang sini. Asik. Beta kira kakak datang dari sana, mungkin sekolah kah, kuliah ikut. Oh, kakak kotong su waktu bapak dan mama masih belum nikah, masih sendiri merantau datang sini tuh itu su di sini. Jadi kotong anggap saya bisa dibilang Bejawa tuh tempelan sa. KTP Kupang. KTP Kupang kan hari-hari tanam di Kupang. Sama. Hari-hari tanam di Kupang. Tapi kebanyakan orang pikir mungkin karena lihat bapak mama asli Bejawa tuh jadi dong. Oh, ini anak orang Bejawa dong. Tahu kan KTP Kupang asli. Iya. Oke, kakak. Tadi kakak sempat singgung ya. Iya. Kakak tuh disabilitas apa? Kaki. Namanya apa tadi istilahnya apa? Ini daksa, tunadaksa. Tunadaksa. Iya, tunadaksa. Itu minta maaf kakak, iya. Itu dari lahir kah atau ada cerita kecelakaan atau bagaimana? Oh iya, begini kakak, ini saya orang tua pernah ceritanya di saya begini. Waktu dulu hidup masih susah toh, di saat itu saya kena hela step nih. Oh, hela step, panas tinggi. Panas tinggi. Tapi orang tua mungkin di kondisi seperti yang dulu dan sekarang kan beda. Orang tua pikir oh hela step ini penyakit biasa, anggap sakit batuk nanti juga sembuh sendiri. So dipikir bilang ini nih penyakit nanti yang dampaknya ke depannya ini. Jadi mamto pikir ini penyakit biasa nanti sembuh sendiri. Sudah memang sembuh dan tidak terjadi apa-apa. Itu normal. Nanti yang dampaknya terlihat itu di saat saya mulai belajar berjalan. Kakak kenanya tuh hela step tuh umur berapa waktu itu ya? Kakak itu mam tua bilang masih belum bisa belum bisa merangkak juga belum bisa, masih kecil terlalu. Mulai kelihatannya di umur berapa tuh? Mulai kelihatannya mulai kelihatannya yang beta sudah terlalu belajar merangkak tadi. Pokoknya mam tua kasih tahu beta di saat belajar ini merangkak belajar merangkak pas di saat mau belajar berjalan kaki belum bisa pikul badan. Kekuatan kaki belum ada untuk pikul badan toh. Dipikirnya masih normal karena masih kecil. Dipikirnya sudah mungkin masih kecil jadi kaki belum bisa. Pokoknya itu berangsur sekitar 2-3 tahun kakak. 2-3 tahun mantu bilang, "Oh, kok ini anak nih makin besar kalau dia kaki sudah bisa pikul badan untuk belajar jalan." Sedangkan di umur dia yang seperti ini kan seharusnya sudah bisa. Artinya biar jalan tate juga bisa pikul badan toh. Ini sama sekali Sony bisa kak. Itu merangkak pakai dada, kasih berdiri, beta turun kembali, merangkak pakai dada, dorong pakai tangan. Di saat itulah yang mam tua dan tahu. Itu dampak dari itu yang beta hela tuh. Jadi kakak tunadaksa. Iya. Soalnya kalau di kamera nih mungkin penonton sudah bisa lihat karena di atas nih kekar juga ketunjuk kalah nih. Astaga. Jadi mulai seiring berjalannya waktu, kakak terus waktu bersekolah dulu tuh, waktu kecilnya kakak tuh seperti apa? Yang sekarang kan kau tahu, atlet sumbang emas Indonesia, PNS, seorang kepala keluarga juga. Tapi yang beta kepingin tahu dulu waktu masa sekolah, masa kecilnya Kak Ilfrid ini seperti apa sih? Mulai dari SD kakek, mungkin SD ini sun terlalu ingat banyak lah. Beta waktu SMP itu kakak, beta pisah sekolah nih, artinya pisah sekolah soalnya dengan hati. Pisah sekolah nih hanya karena paksaan orang tua karena mungkin salah satunya masih pesimis dengan keadaan toh, malu dengan keadaan seperti ini. Dalam hati bilang nanti kawan dong, bepi sekolah nanti kawan dong masih omong beta olok beta
Dan itu betul terjadi. Namanya juga anak kecil, anak SMP ini kan masih wawasannya masih belum ini. Jadi mereka lihat yang anak-anak dari mereka pemandangan pasti mulai. Wih. Nah, kakak sekolah minta maaf, di sekolah biasa kah atau sekolah? Saya sekolah biasa. Kenapa sana di SLB? Itu kemauan dari orang tua, kakak. Orang tua artinya mungkin itu salah satu motivasi bagi saya juga. Orang tua walaupun anaknya seperti ini tapi dia tidak mau masih masuk di sekolah khusus. Seolah-olah ada pembedaan antara yang normal dengan yang disabilitas. Jadi sama saja, kita manusia sama saja. Kita dari satu pencipta toh. Iya toh kakak. Betul. Terus kakak. Sudah. Berjalannya hari waktu SMP. Sekolah-sekolah yang memang yang beta pikirkan akan terjadi, ya memang terjadi di sekolah. Datang satu kawan dong, dia baru masuk, saya mungkin jalan miring-miring dulu lihat, wih itu dong, ada yang lihat dari atas sampai bawah, ada yang bilang, wih lu lihat itu satu, dia jalan miring-miring. Sudah beta mau bilang apa lagi, terpaksa jalan dengan pasang muka tebal, sudah mah, iya toh kakak dengar, dengar, beta dengar, kalau untuk dengar ya pasti dengar kakak. Artinya itu juga mungkin jadi salah satu motivasi untuk beta supaya dong ini hanya sekedar omong ya toh, dong hanya sekedar omong yang tentukan beta. Seiring berjalannya waktu justru dong yang olok-olok beta tuh jadi bem kawan satu kelas dan beta dong, artinya dong susone seperti yang awal-awal ketemu dan beta lah dong su biasa toh, biasa dengan keadaan, jadi dong anggap biasa, anggap saja beta nih son terjadi apa-apa. Anggap saja normal toh. Jadi sudah. Pokoknya kau tembak kawan seperti biasa. Mulai dari situ tuh yang beta punya kepercayaan diri itu mulai ada kakak. Artinya sone pesimis sih masih ada. Artinya sone terlalu lah yang sama ke menutup diri dari luar, lingkungan luar begitu. Mungkin ada minder sedikit. Minder sedikit. Mulai dari situ mulai agak berkurang lah. Masuk terus jenjang SMA juga sama juga, tapi ini kan semakin ini dewasa tuh kakak, jadi mereka palingan lihat-lihat begitu. Ada yang datang tanya bilang, woi kawan, Jamar mau tanya, lu kaki ini dari kecil kok atau ada celaka? Dia bilang, oh beta dari kecil. Tanya seperti itu tuh kakak dan cari tahu dari kecil. Sebatas itu kakak. Kalau untuk bergaul seperti yang lain, bergaul seperti biasa. Sampai jenjang kuliah. Kuliah di mana dulu? Beta dulu di Stikom. Stikom Iya, kayu putih nih. Ambil apa dulu? Teknik informatika tuh kakak. Wah, jadi ini. Sarjana Eskom. Sarjana komputer. Kalau yang kampus yang ke Unika dong kan itu ST, sarjana teknik. Kalau potong kan anggap sekolah khusus, kampus khusus tuh kan itu waktu zamannya beta tuh hanya 2 jurusan kakak. Teknik informatika dengan sistem informatika. Sekarang kan sudah mulai banyak. Sekarang sudah mulai gabung ke kampus umum sudah. Semua jurusan masuk, pertambangan, akuntansi semua masuk. Jadi yang kakak rasakan tadi tuh hanya waktu di jenjang SD saya berasa sudah mulai ke sini. Mulai artinya pandangan orang terhadap disabilitas nih bukan hal baru lah toh. Kalau anak-anak kecil jangan dulu kak, sekarang anak-anak kecil dong lihat nih, mungkin menurut dong ini hal baru toh, aneh. Kenapa dia bisa jalan miring-miring begitu? Jadi dong lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, sudah namanya anak kecil, kita mau bilang ke mana? Kakak terbiasa dari itulah. Terbiasa kakak. Jadi itu bukan strong sekali. Beta lihat tadi juga bawa itu sendiri ya. Iya. Itu hasil tuh kakak. Maksudnya hasil apa nih? Hasil dari olahraga tuh. Juara 1 tuh, tolak peluru. Dapat itu auto. Cash. Wih, hasil. Itu dapat itu dari mana? Dari hadiah dari penyelenggara kah atau bonus dari daerah kan? Dari Pemprov sini tuh kakak, dari daerah sini. Mereka yang itu dapat pick up semua yang dapat medali. Tidak. Kami berupa uang dan plus rumah 1. Wow. Rumah 1 di alat. Dan itu yang kakak tinggal sekarang. Itu semua kakak, kami semua yang pod. Tidak, saya mau kasih kontrak kakak ini. Kita
anak laki-laki 1 biji kas tinggal orang tua nih. Asik. Iya toh. Ini ahli waris juga nih. Sudah. Tapi kan Bajawa matrilineal. Matrilineal. Tetap. Keluar dari pemikiran orang. Terus di Kupang nih nah. Itu yang banyak jadi perdebatan jadi kalangan orang Bajawa. Oke. Iya. Jadi kakak dapat itu auto dan rumah tuh dari hasil olahraga, bukan dari hasil PNS. Ya mungkin menyangka Sone kan. Sone menyangka kakak. Jangan itu kakak, beta jadi PNS nih beta Sone menyangka karena awal sebelum beta jadi PNS kakak, itu beta tenaga kontrak di KPU. KPU yang berapa lama? Itu beta 5 tahun. 5 tahun, 3 tahunnya di KPU provinsi, 2 tahunnya bos kasih lari beta Pisoe. Di KPU Soe. 2 tahun. 2 tahun di sana. Itu administrasi. Ya? Di sana. Administrasi. Tidak, tenaga teknik kan waktu itu kan yang pemilu serentak tuh kakak. Jadi tenaga teknik di Soe kan kurang. Jadi kasih lari saya di sana. Kerja selama 2 tahun, bukalah tes PNS ini. Buka tes PNS ini. Formasi apa tuh dulu? Saya ikut ini yang formasi khusus kakak, yang disabilitas. Iya. Jadi khusus tuh ada formasi kayak memang untuk disabilitas, tapi kan pasti ada untuk peruntukannya ini atau apa atau sound. Iya. Kalau lolos dibutuhkan di mana baru tempatnya di situ. Kalau khusus nih kan yang khusus disabilitas. Kalau umum nih kan dia semua. Ya. Semua. Kalau khusus ini kan ada yang jalur khusus, ada yang jalur umum. Nah umum nih yang dia yang itu yang normal dong yang mau ikut. Kalau kami yang disabilitas itu jalur sendiri lah. Berapa orang yang lolos? Kalau waktu itu kakak kuota di kantor gubernur itu butuh 10. 10 orang disabilitas, tapi yang terdaftar baru saya saja. Yang daftar hanya beta sendiri. Jadi beta bersaing dengan diri sendiri. jadi anggap saya kakak itu beta PNS nih bisa dibilang secara perdeo. Tapi kan ada nilai ambang batas juga. Tetap kakak. Tetap. Kan beta kan sudah ada saingan. Kan yang dibutuhkan 10 orang. Walaupun nilai di bawah sekalipun yang bersaing dengan beta siapa? Itu butuh apa waktu itu? Sarjana kah atau sarjana apa? Ini peranata komputer. Mungkin kayak betul. Peranata komputer tapi yang butuh 10. Butuh 10. Dari itu kota yang disiapkan pemerintah 10 itu belum ada yang daftar. Jadi saya masuk di situ. Nah, yang uniknya begini kakak. Yang jadi PNS nih itu bukan dari beta sendiri. Maksudnya? Itu beta adek. Ya waktu beta masih kerja di itu kakak. Iya. Beta adek nih yang noki-noki sampai beta bilang, "Kakak ikut ini tes PNS tuh. Itu ada buka tuh." Beta pemalas, beta ada kerja banyak di sini nih, lu suruh beta ikut itu barang lah. Kalau lu beta mau ikut, beta ini kirim sa WA pung ini berkas dong. Pilih lupa HP kalau yang urus. Lulus ya, iya kalau sonde ya sudah beta sudah kerja nih mau apa lah, mau pikir apa lah. Tapi itu statusnya masih honor toh kakak. Tapi beta son terlalu menggebu-gebu bilang harus lulus. Beta ikut-ikut artinya ini barang kita menghargai adik yang mau kasih kita ini dorong informasi supaya dia mau lihat dari kakak mungkin berhasil kah apakah perhatian jadi sudah beta kirim pokoknya semua tuh kakak dari administrasi bepung kakak apa semua beta main via HP ada di sana dia yang urus dan memang itu mungkin diperjeki kakak sampai depo administrasi apa semua lolos administrasi lolos langsung ini Bepo ada bilang kakak ini beta mulai cari tempat-tempat mana yang butuh kakak pun jurusan dan kakak punya ini apa yang disabilitas dia mulai cari dia bilang coba lu tes cari di KPU dulu di KPU punya dia cari di KPU kakak beta kalau paksa diri berarti orang ke-17 disabilitas orang ke-17 itu KPU tuh waktu itu umum semua se-Indonesia kak KPU sini saja ini sah soalnya kakak dia dari luar juga datang toh dia dari luar juga datang jadi ada kasih gambaran lagi begini kakak kalau kakak memang kakak karya di KPU tahu KPU pun ini di dalam ke mana mah tapi kalau kakak paksa diri kakak orang ke-17 nah orang ke-17 ini itu bahasa yang otak kakak tahu tuh orang Jawa dong nih lihat muka noinau mau itu otak bermain kakak otak mampu kok son karena tes PNS ini kan bukan tes yang
apa yang pekerjaan di situ di tesnya itu, tapi kan pengetahuan umum. Iya, dia umum kakak. Jadi sudah ada bilang begitu, ada bilang kakak pikir-pikir saya dulu, kalau mau di KPU ini memang bisa menanti yang bikin berat kakak ini nanti yang di saat tes ujian ini. Kalau kakak pun nilai di bawah, yang lain pun nilai di atas, nah sudah selamat tinggal bukan kakak rezeki. Sudah beta cari lah. Ada yang bilang begitu. Beta cari lah, oh sudah lu cari. Artinya beta sentar bengkel buku. Lu cari beta di sini ada pekerjaan nanti karmana info salah juga. Sudah dia cari. Dapatlah hari di mana pas malam-malam dia telepon beta. Dia telepon bilang, kakak beta ada dapat satu nih di kantor gubernur. Wih. Di kantor gubernur yang lama kok, kantor gubernur yang baru itu. Kagak ini masih banyak matanya le. Itu pasti ada orang bilang, hai kok beta urus kalau tahu banyak matanya. Ini dia bilang kantor gubernur yang lama, kantor gubernur yang baru tuh. Weh, oh nah coba lu cek itu kira-kira yang disabilitas yang jalan miring-miring ke beta itu butuh kosong. Ban gila dia ada begitu. Dia bilang itu butuh kosong nih. Dia bilang iya kakak tunggu nanti beta cek kalau apa nanti beta informasi. Sudah selang 1,5 jam dia bel. Kakak beta ada dapat di itu kantor tapi yang butuh 10 orang disabilitas. Tapi sampai saat ini belum ada yang daftar. Ini kakak punya kesempatan beta kasih masuk Oh nah lu kasih masuk. Artinya beta sentrol gebu juga. Iya. Lu kasih masuk. Soalnya ada feeling. Soalnya ada feeling kakak beta nih. Soalnya ada feeling. Dia bilang sudah lu urus Ada sibuk urus kertas suara lemar. Itu berlipat ini suara ini. Satu orang bos mau 500 habis. Oh ma itu kakak waktu kotong lipat tuh kakak dari pagi sampai pagi, ma itu kotong dijamin terus. Ma tetap jamin, jamin habis. Kotong mau tidur nih kapan? Nah besok mulai harus masuk lagi. Iya besok masuk lah. Oke terus kakak akhirnya beta sambil kerja, adek juga sambil urus punya. Dia urus no dapat di itu kantor yang dibutuhkan 10 orang. Dia daftar punya, dia telepon lah. Dia bilang kakak beta sudah daftar kakak pun kas masuk disabilitas yang 10 orang tuh yang sampai sekarang yang saat ini yang beta daftar nih baru kakak jadi kakak berdoa supaya sampai pas ujian C itu Sony boleh ada lah yang daftar. Cukup ada datang 1 orang lah kakak, itu kakak dan dia bersaing otak sudah. Dia di atas nah kakak neo selamat jalan. Kalau kakak sendiri nah itu mungkin memang kakak rezeki. Iya. Betul kakak itu sampai ujian tuh beta sendiri sampai ada telepon bilang kakak ikut ujian yang C itu formalitas itu kakak mau nilai di bawah juga tetap akan lulus. Kok kakak mau bersaing di sapal yang diminta pemerintah 10 orang, nah yang ada hanya 1 ya sudah jelas gol. Dan memang terjadi betul dan memang rezeki kakak. Dan sampai pada saatlah ujian C. Ada SKD dan SKB itu seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Ya, betul. Pertama seleksi kompetensi bidang beta dapat di SKO di GOR yang gedung tingkat di belakang tuh SMA rumpung pelajar rumpung atau ujian di situ. Panggil nama satu-satu untuk ambil nomor kursi untuk mau ujian. Panggil nama satu-satu dapatlah kena nama Wilfridus Franz Pengawene. Dolia dari sana ini orang BKD dong. Dolia dari ujung sana. Wih satu. Langsung dong ini apa toh? Dong ini omong bisik-bisik. Oh itu satu tuh. Oh yang ini disabilitas 1 orang Wih itu dia hanya iko itu sudah jelas dia lulus tuh. Beta dalam hati beta senyum kakak. Beta senyum pas beta angkat nomor kursi beta balik belakang do omong begitu tuh. Beta hanya senyum do omong itu formalitas itu dia sudah jelas lulus. Itu anggap saja rezeki sudah. Dari kakak cerita beta ingat kembali kakak cerita tadi waktu kakak kecil masuk sekolah awal tuh orang dong lihat kakak. Wih, lihat jatuh dong karena dia jalan miring begitu ya. Tapi pas sudah besar, pas masuk untuk tes PNS, orang dong lagi lihat kakak, tapi dong bilang, lihat itu satu dia tes sendiri, dia pasti lulus.
Itu sudah. Kakak Itu yang feeling memang sampai mungkin jalan situ. Tuhan. Woi, beta son besok artinya dari kotong pemikiran nih, kotong jalan hidup nih kotong son tahu, katanya kotong hanya bisa jalani Tuhan di atas yang tentukan.